Diharapkan teman-teman silakan untuk bergabung membuka gambarnya untuk menunjukkan wajahnya masing-masing. Silakan Mas Mubarok, Mbak Justina, Mas Primus, Mbak Eka, yuk Mas Primus, Mbak Justin, Mas Febri. Baik, teman-teman, selamat sore. Tetap masih semangat kan? Untuk memulai, kita akan memasuki materi berikutnya berkaitan dengan buku migas. Kita akan didampingi dari pemateri kita dengan Bapak Didik Setiadi ya Pak. Monggo Pak, langsung aja Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, hari ini acaranya tentunya teman-teman mulai dari pagi ya, sudah memulai ya. Mudah-mudahan di sore hari ini masih ada sisa energi untuk kita berdiskusi ya. Jadi saya juga tidak membawa materi yang berat-berat. Kalau sudah berat-berat nanti kalau sore-sore begini sudah capek, sudah ngantuk gitu ya. Kita ngobrolnya santai-santai aja lah ya. Kita diskusinya santai-santai aja karena buat yang event seperti ini anggap saja ini sebagai perkenalan atau pertemuan pertama. Insya Allah nanti kalau tertarik bisa disambung lagi. Kalau tidak salah ini rekan-rekan sekalian ini kan sedang melakukan semacam pembelajaran gitu ya untuk menjadi lawyer yang handal ya, menjadi para advokat gitu kan di Indonesia ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa barangkali yang saya share kali ini itu tidak langsung berhubungan secara konkret gitu ya dengan pekerjaan para lawyers khususnya yang beracara di pengadilan yang biasanya lebih fokus pada hukum acara, ya, baik acara perdata maupun acara pidana. Kemudian sekarang makin banyak lagi hukum-hukum acara yang terkait dengan peradilan-peradilan yang lain, ya, termasuk peradilan di Mahkamah Konstitusi, kemudian peradilan pajak dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali sekarang. Kalau di zaman dulu pengacara itu ya urusannya ya perdata pidana doang gitu ya. Kalau sekarang memang sistem peradilan kita semakin berkembang, makin banyak yang yang harus dikuasai gitu ya. Dan itu makin banyak lapangan kerjanya, atau makin banyak kesempatan untuk meraih suksesnya untuk menjadi spesialis-spesialis di berbagai bidang. Sebelum saya masuk, saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama sudah disinggung di saya sehari-harinya
menjabat sebagai Kepala Divisi Formalitas di SKK Migas, sekaligus sebagai Ketua One Door Service Policy. Namun di samping pekerjaan saya secara formal, saya juga kebetulan memimpin satu lembaga studi gitu ya, yang namanya Erlangga Law and Governance Institute, di mana yang mendirikan kebetulan adalah para alumni dari Universitas Erlangga, khususnya Fakultas Hukum, di mana kebetulan saya menjadi salah satu ketuanya untuk di Jabodetabek. Itu sekedar perkenalan saya, jadi background saya, S1 saya di bidang hukum perdata internasional, kemudian S2 saya di bidang hukum pemerintahan, S3 saya sekarang masih saya selesaikan, saya di bidang ilmu pemerintahan. Ya. Nah, memang dari pekerjaan ada satu hal yang berbeda gitu. Semula saya 18 tahun merintis pekerjaan di swasta sebagai tenaga in-house atau corporate lawyersnya di berbagai perusahaan minyak dan gas bumi, termasuk perusahaan telekomunikasi selama 18 tahun, dan baru 5 tahun atau lebih ya terakhir ini saya bergabung di organisasi pemerintah, yaitu di SKK Migas. Baiklah, saya mau share screen dulu. Materinya sudah saya kirimkan kepada Mbak Lucy tadi, tapi mungkin ada 1-2 halaman yang baru saya tambahkan. Mungkin nanti bisa diambil juga dari materi ini, kalau sudah selesai bisa di-save juga. Ada 1-2 tambahan yang tadi belum sempat dikirimkan pada saat yang awal. Baiklah, kalau mempersingkat waktu, saya akan sampaikan bahwa yang akan kita diskusikan hari ini adalah aspek hukum kegiatan usaha hulu migas. Ya, ada kata-kata hulu. Ya. Mari kita lihat. Jadi kalau kita bicara kegiatan migas, minyak dan gas bumi itu sebenarnya terbagi menjadi 3 jenis kegiatan. Mungkin sebelum saya lanjutkan, sudah pernah ada yang pernah ikuti kuliah-kuliah hukum migas? Barangkali bisa raise hand, bisa angkat tangan atau bisa menunjukkan di chat, atau boleh juga langsung ngomong ke saya. Saya dulu pernah kerja di bidang migas, Pak. Di mana Mas Wawan? Dulu sama perusahaan Transocean, Pak. Cuma sekarang Chevron yang kemarin pas pergantian presiden itu udah ganti, terus akhirnya Chevron pergi, kita juga Transocean terakhir kali itu ikut sama Total Mahakam, tapi sekarang udah enggak. Oke, berarti di service company-nya ya, supporting-nya ya? Ya, di drilling company-nya, Pak. Ya, drilling company. Oke, luar biasa. Terima kasih, Mas. Lagi selain Mas Wawan yang pernah ikut? Belum. Jadi kalau nanti sudah pernah ikut, saya nggak ngulang dari nol. Saya bisa langsung mengikuti untuk speed cepat gitu ya. Tapi kalau memang mayoritas belum, ya mohon maaf Mas Wawan yang sudah paham, nanti agak sabar sedikit karena saya memulainya dari nol, seperti di Pertamina, mulai dari nol ya gitu. Nah, oke. Jadi kegiatan migas itu secara umum sebenarnya dibagi menjadi 2. Namun dalam perkembangan sekarang orang suka menyebutnya dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan upstream. Kegiatan upstream itu kegiatan hulu yang bentuknya adalah eksplorasi dan eksploitasi. Nah, itu tadi yang diceritakan Mas Wawan itu, ngebor itu adalah bagian dari kegiatan upstream, ya. Kegiatan mencari minyak, dan kalau sudah ketemu sumbernya diproduksikan ya dalam bentuk minyak dan gas, itu adalah bagian dari usaha hulu.
Nah, kemudian ada usaha yang disebut dengan midstream, ya, atau apa namanya itu, hulu hilir, ya, ini tengah-tengahnya, ya, tengah-tengah antara hulu hilir itu disebut midstream. Nah, midstream itu adalah usaha pengolahan dan pengangkutan, ya. Minyak biasanya kalau apa namanya sudah diambil, kemudian dimasukkan ke tanker, tankernya dibawa menuju ke kilang, ke pengolahan. Nah, itu di situ itu ada usaha midstream dari mengangkut di dalam tanker sampai dengan apa namanya pengolahan di refinery, atau orang se-Indonesia menyebutnya kilang minyak. Itu di situ ada kegiatan midstream. Nah, kemudian ada kegiatan downstream. Kegiatan downstream ini kegiatan penjualan dan distribusi. Begitu sudah menjadi BBM yang diolah, ya, itu kemudian didistribusikan melalui SPBU. Nah, ataupun kalau LPG, ya, sudah dikemas-kemas dalam bentuk tabung melon itu. Nah, itu bagian dari downstream. Nah, hari ini yang banyak kita bicarakan yang upstream, ya, yang hulunya. Kita tidak terlalu banyak yang midstream maupun downstream, ya, karena midstream maupun downstream itu mungkin dari sisi karakteristiknya lebih banyak mirip-mirip seperti karakteristik bisnis as usual. Yang agak unik itu memang di upstream. Kenapa kita kok bicara upstream? Kenapa kita kok masih bicara migas, ya, dalam acara pelatihan ini? Kenapa kok kita masih bicara migas? Karena memang kita ini kadang-kadang suka tidak menyadari sesuatu yang sebenarnya sangat penting bagi kita, ya. Kenapa saya katakan sangat penting? Sampai hari ini, rekan-rekan, saudara-saudara sekalian, bahwa kehidupan negara kita itu masih cukup besar mengandalkan kepada penerimaan negara dari minyak dan gas bumi. Memang berbeda dengan pada saat situasi di zaman Orde Baru, di mana penerimaan negara itu 70% berasal dari minyak dan gas bumi. Sekarang tidak segede itu, sekarang itu kecil sebenarnya kalau dari persentase. Namun demikian, sekali toh pun kecil. Nah, saudara-saudara bisa lihat di sini dari 2013 sampai dengan 2018, ini terjadi fluktuasi penerimaan akibat harga minyak yang turun, ya. Nah, ini di tahun 2018 itu berdasarkan APBN itu masih 80,3 triliun. Bayangkan dengan penerimaan negara dari sektor lain. Pertambangan umum, ya, batu bara, emas, dan segala macam dikumpulin jadi satu, itu di tahun 2018 itu hanya mampu menghasilkan 17,9 triliun. Sementara kita dari minyak dan gas bumi saja, itu bisa 80,3 triliun. Nah, inilah membuktikan bahwa sebenarnya minyak dan gas bumi itu masih menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap penerimaan negara Indonesia, di samping penerimaan pajak, ya, tentunya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu satu aspek. Aspek berikutnya, bahwa minyak dan gas bumi ini juga merupakan bagian dari ketahanan energi. Sampai hari ini belum ada energi yang bisa menggantikan 100% dari energi minyak dan gas bumi. Belum lagi produk turunan, ya, dari minyak dan gas bumi yang berupa dengan peralatan yang sekarang kita pakai ini. Peralatan-peralatan yang sekarang berbau-bau plastik, fiber, dan lain sebagainya itu. Nah, ini urusannya atau bahan-bahannya itu berasal dari minyak dan gas bumi. Ya, sehingga kalau sekarang kita berhadapan dengan komputer, kursi, baju, ini semua itu sebenarnya asalnya adalah dari minyak dan gas bumi, sebagai turunan dari produk minyak dan gas bumi. Demikian pentingnya, demikian vitalnya keberadaan minyak dan gas bumi dalam kehidupan kita. Namun faktanya sangat sedikit orang yang betul-betul paham tentang minyak dan gas bumi. Dan sangat aneh sebenarnya di Indonesia itu yang namanya perguruan tinggi, universitas yang memiliki jurusan perminyakan itu hanya
ITB, terus kemudian Trisakti, kemudian UPN Jogja, ya. Jadi yang negeri itu 2, ITB dan UPN, satu lagi Trisakti. Ya, mungkin yang baru lagi baru Universitas Pertamina. Selebihnya nggak ada. Ini kalau kita sekarang boleh jujur, sebenarnya kita harus bertanya-tanya, kenapa Indonesia yang memiliki ketergantungan terhadap minyak dan gas bumi sangat besar, tetapi perguruan tinggi yang mempelajari masalah minyak dan gas bumi itu sangat sedikit. Bandingkan dengan yang mempelajari yang lain, ini kehutanan. Kehutanan aja kontribusinya itu cuma 4,2. Tapi UGM setiap tahun mengeluluskan orang kehutanan berapa banyak, dan berapa banyak fakultas kehutanan yang ada di Indonesia. Gitu ya. Dibandingkan dengan minyak dan gas bumi. Nah, ini bukti sebenarnya kita memang kurang perhatian terhadap minyak dan gas bumi. Kondisi ini perlu kita sikapi dan perlu kita ketahui bahwa minyak dan gas bumi itu adalah industri yang semakin lama semakin berkurang karena ini merupakan bagian dari non-renewable resource atau kekayaan alam yang tidak terbarukan. Kalau sudah habis secara alami dia akan habis. Nah, kita lihat sekarang itu produksi minyak kita, saya tidak bicara gas. Gas memang mengalami peningkatan, tetapi kalau kita lihat dari sisi minyak kita, produksi kita itu ada di garis hijau ini. Sekarang kita mengalami penurunan. Sedangkan dari sisi konsumsi kita mengalami kenaikan. Sehingga selisih antara kebutuhan konsumsi dengan ketersediaan produksi, ini kita harus impor. Saat ini kebutuhan kita mencapai 1,6 juta barrel. Sementara produksi kita sekitar 760.000 barrel. Ya, jadi separuh saja dari kebutuhan kita yang bisa kita produksi sendiri. Nah, ini kan situasi ini kalau kita biarkan, ke depan kita akan makin banyak lagi harus mengimpor kebutuhan-kebutuhan migas kalau kita tidak memiliki tekad atau semangat untuk bisa meningkatkan produksi dengan cara menemukan cadangan-cadangan baru. Ini adalah kondisi kita. Sayangnya sekalipun kita itu meningkatkan produksi, tetapi kita itu sekarang itu sudah bukan lagi sebagai negara kaya minyak dan gas bumi. Nah, ini kepada rekan-rekan para yang akan menjadi lawyer-lawyer hebat ini, saya juga mohon dibantu untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa saat ini itu kita itu bukan lagi negara kaya minyak dan gas bumi. Indonesia saat ini itu dari sisi cadangan minyaknya itu kita itu nomor 27 di dunia. Dibandingkan dengan Venezuela, Arab Saudi kita nggak ada apa-apanya. Untuk gas kita pun juga hanya nomor 14 dibandingkan negara-negara lain, Iran, kemudian Federasi Rusia, Qatar dan sebagainya. Kita itu sangat sedikit, ya. Sudah konsumsi kita besar. Jumlah penduduk kita makin lama makin bertambah, produksi kita makin menurun, cadangan kita pun juga tinggal sedikit. Nah, inilah yang perlu diketahui supaya kita memiliki pemahaman yang cukup terhadap oil and gas, sehingga sebagai lawyer, andai kata nanti Bapak Ibu sekalian menerima kasus-kasus yang terkait dengan minyak dan gas bumi ini, bisa menyikapi dan memahami kondisi ini, sehingga bisa mengambil satu peran secara profesional dengan baik. Nah, terkait dengan minyak dan gas bumi ini ternyata kita harus mempelajari berbagai aspek khususnya di dalam hukum agraria. Hukum agraria mengajarkan kepada kita bahwa hukum agraria itu tidak hanya sekedar meliputi tanah. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu mengatakan bahwa hukum agraria kita itu meliputi juga yang ada di bawah tanah, ya, meliputi juga yang ada di angkasa dan luar angkasa. Nah, inilah yang kita bicara. Kalau kita bicara minyak dan gas bumi, itu sebenarnya kita sedang bicara satu ruang hukum, ya, yang
objeknya adalah sesuatu yang ada di bawah permukaan tanah. Mari kita lihat. Nah, pasal 33 Undang-Undang 22 tahun 2001 itu mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wilayah kerja minyak dan gas bumi itu adalah ya yang adalah sesuatu yang ada di bawah tanah. Sehingga kalau kita baca di ayat 2-nya, hak atas wilayah kerja tidak meliputi hak atas permukaan bumi. Ya, jadi kita menganut azas yang kalau kita kenal di kuliah S1 ya, asas pemisahan horizontal. Horizontale Scheiding di mana yang memiliki permukaan tanah tidak berarti memiliki apa yang di bawah tanah. Sebaliknya, yang menguasai di bawah tanah tidak otomatis memiliki apa yang di atas tanahnya. Prinsip ini penting, karena dalam praktek ada juga beberapa lawyer yang tidak paham tentang masalah ini. Sehingga mereka mengira ketika sudah menguasai satu aset tanah tertentu, yang ada di dalam tanah itu juga menjadi bagiannya, dan dia memberikan advice kepada pemilik tanah supaya menuntut hak-haknya yang terkait dengan hal-hal yang ada di bawah tanah. Nah, ini kalau kita sudah sebagai lawyer nanti kita harus paham bahwa itu tidak benar. Di dalam sistem hukum pertanahan Indonesia tidak dikenal kepemilikan sampai ke ruang-ruang bawah tanah seperti yang berlaku di negara-negara Anglo-Saxon seperti di Amerika. Kalau di Amerika Anda membeli tanah kebetulan di bawahnya ada minyaknya, maka Anda langsung kaya raya karena minyak itu adalah menjadi bagian dari kekayaan Anda. Di Indonesia, kalau Anda beli tanah di bawahnya ada minyaknya, yang ada kalau Anda nanti di minyaknya diproduksi, Anda akan dibebaskan tanahnya menggunakan undang-undang pengadaan tanah kepentingan umum dan Anda harus pindah. Nah, itulah bedanya Indonesia dengan Amerika, gitu ya. Kenapa seperti itu? Nah, kita harus lihat di dalam Economic Charters, Duties and Rights 1974 yang diprakarsai oleh negara-negara dunia ketiga, itu every stage atau setiap negara itu memiliki kedaulatannya untuk mengatur ya sumber-sumber daya alamnya sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari negara lain, ya. Nah, ini penting untuk bisa kita lihat artikel 1 dan artikel 2 itu mengatakan. Sehingga kalau kita berbicara tentang sumber daya alam kita Indonesia, itu secara konvensi internasional itu diakui oleh negara-negara di dunia atau oleh United Nations. Sehingga kalau ada orang yang menguasai sumber daya Indonesia, itu sama saja ingin menguasai kedaulatan Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kekayaan alam minyak dan gas bumi itu dikelola di Indonesia? Negara Indonesia atau pemerintah Republik Indonesia itu berdasarkan pasal 33 diberikan hak menguasai, ya. Jadi bumi, tanah air, serta kekayaan alam yang terkandung di bawahnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, dikuasai ini lahir dari konsep yang disebut hak menguasai. Ya, di dalam konsep hukum kita itu ada namanya hak menguasai negara. Nah, negara sebagai yang menguasai sumber daya alam terkait dengan kekayaan alam migas, maka dia itu bisa berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang mengelola minyak dan gas bumi di dunia itu. Nah, setelah berkomunikasi, maka negara itu memiliki kewenangan untuk menetapkan daerah-daerah yang kemungkinan ada potensi minyaknya menjadi wilayah-wilayah kerja untuk dieksplorasi. Ya. Minyak itu tidak seperti kita mengambil sesuatu yang yang ada di atas tanah yang kelihatan. Minyak itu letaknya ada jauh di bawah sana, 3 km, 4 km, bahkan lebih dari permukaan tanah. Apa yang ada di bawah sana itu
tidak begitu saja mudah untuk kita ketahui. Maka setelah ditetapkan wilayah kerja, diberikan waktu, ya, 6 tahun kepada perusahaan-perusahaan minyak untuk melakukan eksplorasi. Kalau kurang ditambah lagi 4 tahun, menjadi 10 tahun waktu untuk melakukan eksplorasi. Nah, caranya adalah negara sebagai yang memiliki kuasa pertambangan ini membentuk SKK Migas, di mana saya bekerja sekarang ini SKK Migas. Nah, SKK Migas ini dititipi kepentingan-kepentingan nasional, ditugaskan untuk membawa kepentingan nasional, antara lain apa? Antara lain yang tadi sudah saya sebutkan, agar untuk mengelola satu wilayah kerja, itu SKK Migas ini ya dapat menghasilkan penerimaan negara yang maksimal, yang optimal. Nah, oleh karena itu SKK Migas membuat production sharing contract atau PSC kontrak atau kontrak kerjasama dengan perusahaan minyak asing atau Indonesia untuk mengelola satu wilayah kerja. Kenapa harus ada PSC kontrak? Karena untuk mengelola satu wilayah kerja itu pemerintah tidak punya uang. Untuk ngebor satu sumur bisa ditanya sama Mas Wawan, itu harganya puluhan bahkan bisa sampai ratusan juta US dollar. Kalau berhasil nggak apa-apa. Kalau tidak berhasil, duit puluhan sampai ratusan juta US dollar itu hilang begitu saja, tidak ada yang mengembalikan. Tidak ada yang menanggung kerugian apabila ngebor dan ternyata nggak dapat minyak. Nah, itulah oleh karenanya, melihat risiko yang tinggi itu, maka pemerintah memilih untuk tidak membiayai sendiri, ya, pencarian lapangan minyak yang baru, ya. Akhirnya menggandenglah yang namanya disebut kontraktor KKS, kontraktor kontrak kerjasama, yang menyediakan modal, teknologi, manajemen, SDM, plus berani menanggung risiko rugi. Ya. Kalau rugi nggak boleh minta kembali kepada siapa-siapa. Nah, lahirlah production sharing contract untuk mengelola suatu wilayah kerja. Nah, aspek hukum yang saudara-saudara pelajari sebagai orang hukum sekarang adalah apa PSC kontrak itu. Ya, sebagai lawyer yang handal, baiknya Anda paham juga production sharing contract. Kemudian sebagai lawyer yang handal, Anda sebaiknya paham juga kontraktor K3S itu siapa. Anda juga harus paham SKK Migas itu siapa. Nah, inilah yang kita akan pelajari. Nah, saudara-saudara sekalian, diagram atau gambar yang tadi saya gambarkan itu untuk menegaskan bahwa saat ini ada kekeliruan yang sangat mendasar di dalam memahami kedaulatan Indonesia terhadap kekayaan alam minyak dan gas bumi. Ini gambar ini muncul di mana-mana nih, di dalam presentasi-presentasi, di dalam apa kita mengakses internet itu. Ini saya nggak tahu ini siapa yang bikin gitu ya, tapi tiba-tiba gambar ini mengatakan Indonesia itu seakan-akan tidak berdaulat lagi. Ada bendera-bendera asing semua. Ini adalah pesan yang keliru yang harus diluruskan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa keberadaan mereka ini, ya, keberadaan dari kontraktor-kontraktor atau perusahaan-perusahaan asing di Indonesia ini posisinya adalah sebagai kontraktor, bukan sebagai pemilik dari kegiatan migas. Ya, namanya juga kontraktor. Kalau Anda bangun gedung, ya, punya rumah bangun rumah lah, punya rumah itu Anda borongkan kepada pemborong, kepada tukang, ya. Lah, yang borong itu kan kontraktor, ya, atau mandor. Nah, yang borong ini bukan pemilik rumahnya Anda, sama seperti migas ini. Kontraktornya bisa Chevron, perusahaan Amerika,
bisa Exxon perusahaan Amerika, bisa Total perusahaan Prancis, bisa Sinopec perusahaan Cina, bisa Petronas perusahaan Malaysia. Tetapi pemilik aset dari semua ini adalah tetap pemerintah Republik Indonesia. Kenapa saya ceritakan ini? Karena ada juga lawyer yang mengira bahwa aset yang dimiliki oleh kontraktor di Indonesia itu adalah asetnya perusahaan-perusahaan itu. Jadi ketika ada sengketa, dia mengajukan supaya aset-asetnya disita. Nah, ini yang tidak bisa. Karena apa? Karena aset-aset yang dikelola oleh kontraktor itu meskipun yang membeli kontraktor, tapi pemilik dari aset itu adalah pemerintah. Anda kalau masuk ke pengadilan, ada sengketa dengan kontraktor, terus kemudian minta asetnya disita, langsung dibatalkan oleh pengadilan. Karena apa? Karena itu bukan asetnya milik kontraktor. Aset itu adalah asetnya milik siapa namanya? Milik si pemerintah Indonesia. Nah, jadi kedudukannya para kontraktor itu, mau Pertamina, mau Total, mau Exxon, mau BP, mau Medco yang perusahaan Indonesia, mau Petrochina atau mau Inpex yang sekarang ada di Masela di sana, semuanya ini adalah di bawah kendali pengawasan SKK Migas yang mewakili pemerintah Indonesia untuk mengelola pengelolaan manajemen sebagai wujud pemilik sumber daya alam, gitu ya. Nah, dengan demikian, maka saudara-saudara sekalian, kalau ingin tahu kedudukan kontrak kerjasama itu apa sih? Kontraktor itu merupakan operator, dia bukan owner dari kegiatan usaha. Ya. Biasanya yang namanya K3S atau kontraktor kontrak kerjasama itu merupakan kerjasama antara beberapa perusahaan. Ya. Contohnya, kalau kita ngomong Blok Masela di di daerah Maluku sana, ya di tengah laut sana. Di situ operatornya memang Inpex, ya, tetapi Inpex tidak sendiri. Ternyata di sana selain Inpex itu K3S-nya itu juga merupakan gabungan dengan Shell. Ya. Nah, inilah yang kita lihat di hampir semua perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia itu kontraktornya itu tidak mandiri. Ya, merupakan persekutuan interest. Nah, ini konsep baru yang saudara-saudara sekalian kalau tidak di dunia migas tidak paham. Konsep persekutuan interest itu bukan merupakan konsep seperti pembagian saham di dalam PT. Ya. Kenapa? Karena kalau pembagian saham di dalam PT itu Anda naruh duit ya sebagai pemegang saham ya di dalam PT, maka duit Anda itu nanti akan dikonversi dengan aset dari PT tersebut. Ya kan? Misalnya perusahaannya dibubarkan, maka asetnya akan dibagi sesuai dengan saham-saham yang Anda pegang. Itu kalau di dalam PT. Kalau di dalam production sharing contract, karena tidak memiliki aset, maka para kontraktor ini ya itu tidak perusahaan-perusahaan yang menjadi pemilik K3S ini nanti itu tidak bisa menuntut aset. Asetnya nggak ada. Asetnya itu yang dibeli itu harus jadi milik pemerintah semua. Sehingga ini persekutuan interest itu adalah persekutuan untuk menyepakati pemberian modal kerja, bukan untuk memberikan investasi dalam bentuk aset. Ya, tadi katakan ngebor butuh duit, bangun fasilitas, masang pipa itu butuh duit. Nah, itulah maka perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kontrak kerjasama itu mengumpulkan uang sesuai dengan persentase joint venture yang disepakati, dan di situ kemudian membagi porsi, misalnya disepakati 70-30% gitu ya. Maka ketika ada kebutuhan tahun ini mengeluarkan 100 juta US dollar,
Dua perusahaan itu tadi yang 70 harus nyetor 70, yang 30 harus nyetor 30. Loh, lantas nanti bagaimana mereka dapat duit? Mereka dapat duitnya kalau ya minyaknya atau gasnya sudah berproduksi. Kalau sudah berproduksi, maka minyak atau gas hasil produksinya yang merupakan bagian dari kontraktor itu akan dibagi kepada mereka sesuai dengan porsi participating interest yang tadi saya sebutkan. Nah, participating interest ini adalah bahasa yang dikenal di dalam istilah migas, yang tidak dikenal di dalam hukum perseroan. Ya. Sehingga sekarang pemerintah memiliki kebijakan bahwa terhadap perusahaan-perusahaan daerah, BUMD sekarang itu diberikan 10% participating interest untuk kegiatan-kegiatan baru, ya, POD-nya baru atau yang dialih kelolakan. Nah, di sini biasanya banyak butuh lawyer. Ya. Nah, lawyernya harus paham bahwa yang dikasih itu bukan saham, itu adalah participating interest. Nah, ini penting untuk dipahami. Nah, kemudian juga participating interest itu sangat mudah untuk dipindah tangankan. Jadi, tahun ini misalnya ada perusahaan A yang memegang participating interest di salah satu blok tertentu sejumlah 20%. Kemudian berapa bulan lagi bisa berubah menjadi perusahaan B karena dijual sama dia. Kalau dijual namanya farm out. Kalau dia masuk ya membeli atau memasukkan participating interest maka dia farm in. Nah, inilah yang perlu untuk dipahami di dalam aspek kegiatan usaha hulu migas. Nah, saya tadi sudah mengatakan kegiatan usaha hulu migas itu merupakan kegiatan milik negara. Dasarnya adalah Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Migas. Semua aset yang dibeli oleh K3S dalam rangka usaha hulu migas merupakan BMN, barang milik negara termasuk tanah. Jadi kalau ataupun ada tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha hulu migas, itu bukan tanah perusahaan itu berbeda dengan apa yang terjadi pada Freeport. Kalau di Freeport, ya itu pemerintah mau mengambil alih Freeport ketika Freeport kontraknya habis, pemerintah harus membeli aset-aset Freeport itu, ya. Dan itu yang terjadi sekarang. Berbeda dengan di migas. Migas itu kalau yang namanya Total yang dulu mengelola Blok Mahakam yang sudah selesai pergi, atau sebentar lagi Chevron yang mengelola Blok Rokan di Riau itu sebentar lagi pergi. Begitu kontraknya habis, mereka pulang hanya bawa diri saja. Asetnya otomatis langsung menjadi milik pemerintah Republik Indonesia tanpa mengeluarkan 1 rupiah pun. Kenapa bisa begitu? Karena investasi-investasi selama dia melakukan pekerjaan itu telah dikembalikan dalam bentuk cost recovery. Nah, inilah Anda tahu lagi satu tambahan lagi konsep di dalam hukum migas itu yang dikenal dengan cost recovery yang tidak dikenal di dalam industri yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat lagi apa yang menarik lagi yang unik dari kegiatan usaha hulu migas, yaitu adalah bahwa kegiatan usaha hulu migas ini merupakan kegiatan yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang tidak didelegasikan oleh daerah, dan merupakan satu-satunya kegiatan usaha yang ada bagi hasilnya bagi daerah. Bagi hasil dari produksi loh ya. Bukan bagi hasil dari pajak. Nah, ini bedanya di situ. Kalau di kegiatan-kegiatan yang lain itu, pemerintah cuma dapat pajak. Kalau di kegiatan migas, kenapa penerimaannya tinggi? Karena yang dibagi itu adalah hasil produksinya.
bukan sekedar pajak atau keuntungannya saja. Gitu ya. Ini karakteristik yang ada di dalam kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan usaha hulu migas untuk mengadakan lahan pun menggunakan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012, yaitu pengadaan tanah kepentingan umum. Yang prosedurnya itu tidak melalui proses jual beli biasa, kecuali kalau dia di bawah 5 hektar. Begitu di atas 5 hektar, mereka mengikuti pola pengadaan tanah kepentingan umum, di mana yang melakukan pengadaan tanah itu adalah pemerintah, bukan perusahaan. Ya, sehingga kalau ada orang yang merasa bahwa oh tanah saya nggak akan saya lepas karena di bawahnya itu ada minyaknya, saya tidak mau kalau tidak dibeli dengan harga tinggi. Mereka berharap akan ada negosiasi dengan perusahaan minyak yang akan mengelola daerah situ. Itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena dengan Undang-Undang 2 tahun 2012 yang melaksanakan pengadaan tanah itu adalah pemerintah Republik Indonesia, dan besaran ganti kerugian yang diberikan kepada pemilik tanah adalah sesuai dengan hasil kajian dari konsultan jasa pertanahan independen, KJPP. Bukan pemerintah yang menentukan, bukan pula perusahaan yang menentukan, tapi adalah konsultan independen yang disumpah dan memiliki kode etik yang sudah sedemikian dibuat untuk melakukan itu. Ya. Presentasi saya masih cukup banyak, namun saya melihat bahwa waktu yang diberikan pada saya kan hanya sampai pukul 16, berarti tinggal 15 menit lagi. Nah, saya akan menutup dengan beberapa hal aja. Ini mungkin isu-isu update yang sekarang lagi sedang berkembang di masyarakat, diperbincangkan terkait dengan IPO Pertamina, gitu ya. Apakah Pertamina itu boleh menjual sahamnya dan lain sebagainya. Nah, pandangan-pandangan politik itu, pandangan-pandangan yang non hukum itu berkeliaran di mana-mana. Nah, sebagai orang hukum, saya mengajak pada teman-teman, menyarankan, mari kalau kita memandang setiap isu terkait dengan hukum, betul-betul kita pelajari dari aspek hukumnya. Terkait dengan Pertamina IPO, itu kita tentunya lihat apa sih sebenarnya Pertamina itu. Pertamina itu kan BUMN. BUMN itu adalah satu usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Jadi tidak semua BUMN itu 100% milik negara. Ada juga BUMN yang dari lahirnya itu hanya sebagian besar sahamnya dikuasai negara. Selebihnya tidak. Nah, kemudian apa itu perusahaan perseroan? Ini juga masih masuk di dalam Undang-Undang 19 2003 tentang BUMN. Perusahaan perseroan yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham paling sedikit 51%. Nah, inilah perusahaan persero BUMN. Ya. Kemudian bahwa BUMN itu supaya sehat itu karena dulu ketika beralih dari zaman Orde Baru menuju Orde Reformasi itu, peralihan itu membawa kondisi BUMN kita itu mayoritas sedang kolaps. Oleh karena itu butuh dilakukan satu restrukturisasi guna memperbaiki kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, restrukturisasi itu antara lain dengan mulai privatisasi, yaitu memperluas kepemilikan masyarakat atas persero. Persero yang semula hanya dimiliki oleh negara, ya, berdasarkan ketentuan yang ada, sekarang juga diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut memiliki persero, ya, memiliki BUMN. Nah, BUMN yang bisa diprivatisasi itu adalah BUMN yang industri atau sektor usahanya kompetitif. Contohnya apa? Contohnya itu adalah perusahaan penerbangan gitu ya. Itu sangat kompetitif. Kalau dulu Pertamina punya Pelita Air terus kemudian 100% dimiliki negara dengan kompetisi
perusahaan penerbangan yang begitu ketat, kalau rugi itu pemerintah akan rugi sendiri. Tapi kalau kita dengan privatisasi, kerugian atau risiko itu bisa dibagi, tidak hanya menjadi kerugian pemerintah sendiri. Berusaha itu tidak selalu untung. Berusaha itu ada kalanya dan seringkali terjadi rugi. Nah, ini aturan Presero yang tidak bisa diprivatisasi seperti apa. Nah, sehingga nanti kalau kita melihat Pertamina, maka kita lihat Pertamina itu kan satu grup besar, ada holdingnya, ada anak-anak perusahaannya. Mana yang boleh di-IPO-kan dan mana yang tidak boleh di-IPO-kan itu tentu saja ada parameternya, ada aturannya bila kita merefer pada undang-undang ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa salam kita UP45 seharusnya di mana-mana juga harus mengikuti. Salam kita merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan untuk Pak Didik, masih ada waktu. Mumpung ada kesempatan untuk tanya jawab berkaitan dengan hukum migas. Selamat sore Pak Didik. Selamat sore. Ya, saya Wawan tadi Pak. Ya, silakan Mas Wawan. Saya juga lama di migas, tapi bukan masalah dalam hal formality, dan ini mungkin baru bagi saya juga. Yang saya tanyakan adalah perihal Undang-Undang Minerba yang baru ini, yang Undang Nomor 3 tahun 2020 ini, ya. Ada beberapa penghapusan kewenangan yang dimiliki oleh Pemprov dan Pemkap ini dalam hal izin dan lain sebagainya. Apakah itu masuk ke dalam apa yang Bapak sebut tadi tentang participating interest tadi, PI tadi? Apakah itu ganti bagi kewenangan yang dihapus tadi atau bagaimana Pak itu? Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau Undang-Undang Minerba itu menganut rezim pengaturan yang berbeda dengan Undang-Undang Migas. Undang-Undang Migas itu keterlibatan perusahaan-perusahaan mengelola kegiatan, mengelola sumber daya alam migas itu dasarnya kontrak, dasarnya perjanjian, dua pihak. Kalau yang namanya Minerba itu dasarnya adalah izin atau sepihak. Ya. Pemerintah ya mengeluarkan izin kepada pemohon. Nah, itu adalah tindakan sepihak. Tapi kalau kontrak itu adalah ya kita tunduk pada 1320, 1338 kan. Asas kebebasan berkontrak. Jadi rezim yang mengatur Minerba dan rezim yang mengatur migas itu beda. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ya ketika dulu Minerba itu kewenangannya juga diberikan kepada pemerintah provinsi, itu juga menghasilkan sesuatu yang mensejahterakan masyarakat sekitar? Pertanyaannya di situ, sebab Undang Pasal 33 itu hanya mengatakan sumber daya alam itu oleh negara harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sebesar-besar kemakmuran pejabat, apalagi kemakmuran aparat. Nah, ini yang perlu untuk kita jelaskan, sehingga yang namanya perubahan-perubahan itu harus disikapi, ya, tentu saja dengan melalui evaluasi. Apakah selama kewenangan-kewenangan diberikan kepada kabupaten, dulu kabupaten aja bisa menerbitkan KP itu bisa, ya kan? Kemudian ditarik ke provinsi, kemudian sekarang ditarik lagi ke pusat, pasti ada yang melatar belakanginya. Ya, sekali ataupun ditarik ke pusat perizinannya, tidak berarti nanti daerah nggak dapat bagian loh. Nah, ini yang penting sebenarnya siapa yang mengelola, bagi-baginya bagaimana. Kita lebih suka mendapatkan manfaatnya atau kita lebih suka mendapatkan kewenangan untuk mengaturnya. Kalau kita itu mengatur negara ini dengan bersih, ya, kalau saya pribadi lebih suka kita itu ya langsung mendapatkan manfaatnya saja dan kemudian ya mempergunakannya untuk kesejahteraan rakyat, itu jauh lebih bagus
daripada kita menggunakan kewenangan, diberi kewenangan, tetapi akhirnya kewenangan itu tidak bisa digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Nah, saya kira pendapat saya seperti itu. Silakan didalami, dan ini tentu saja ada kajian akademisnya yang harus dibaca. Kenapa Undang-Undang Minerba itu menarik, ya, menarik itu kewenangan itu ke pusat. Karena ada tren yang pernah saya baca, mudah-mudahan saya salah. Dulu setiap menjelang pilkada itu pasti banyak sekali izin-izin baru yang keluar. Nah, itu kan jadi tanda tanya. Kenapa kok izin-izin baru pada keluar di daerah-daerah? Tapi itu saya tidak berani menyatakan lebih jauh kalau faktanya belum saya pegang gitu ya. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan Pak Herman. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya ini kan dari Kepulauan Riau, Pak. Tepatnya bagian dari Natuna lah kan. Provinsi Natuna itu kan banyak migas, Pak. Minyak dan gas. Natuna, ya. Ketahui bersama kan. Ya. Saya jadi mau coba menghubungkan, ini kan masalah migas ini kan lahan basah nih, Pak. Rentan terhadap tindak pidana korupsi. Bahkan Juni kemarin dari vonis itu kepala BP-nya ke pengadilan. Itu kenapa bisa terjadi korupsi, Pak? Dalam artian ya maksudnya itu kenapa ada pola-pola, ada tindakan-tindakan yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana korupsi antara migas ini, Pak? Itu apa? Di mana letak kesalahannya? Di mana letak kelemahannya? Undang-undangnya kah atau bagaimana segala macam? Mungkin seperti itu, Pak, pertanyaan saya. Bisa diberikan pencerahan terkait itu, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Herman. Ya, baik, terima kasih Pak Herman. Jadi kalau kita kembali bicara migas tadi, itu kita tentunya akan bicara pada jenis yang mana yang kita bicarakan. Apakah jenisnya di kegiatan hulu, eksplorasi, eksploitasi, apakah jenisnya di kegiatan pengolahan pengangkutan, apakah jenisnya di wilayah distribusi dan penjualan. Semua namanya juga usaha yang menghasilkan duit besar itu pasti rawan korupsi. Ya. Satu contoh misalnya. Contoh korupsi paling besar di Indonesia itu kalau dilihat di datanya KPK, paling besar korupsi itu adalah pas bagian pengadaan. Nah, pengadaan barang dan jasa itu adalah bagian paling rawan korupsi. Ya kan? Misalnya harganya berapa di markup menjadi berapa. Nah, di situ prosesnya ketika proses tendernya tidak dengan prosedur yang benar, tidak diawasi dengan baik. Nah, korupsi itu tidak pernah disebabkan hanya oleh satu sebab. Korupsi itu pasti multi penyebab. Ya. Bisa jadi karena aturannya tidak kuat atau bisa jadi ada lubang aturannya. Kedua, bisa jadi karena ada kesempatan. Bisa jadi karena ada niat. Jadi korupsi itu tidak pernah berdiri sendiri dan tidak pernah ada pelaku korupsi itu satu orang. Korupsi itu pasti dilakukan kejahatannya itu berjamaah. Minimal 2 orang. Antara pihak yang ini bekerja sama dengan ini melakukan satu tindakan tertentu. Ya, jadi gitu. Kalau kita bicara tentang migas, ya itu di mana-mana sebenarnya tidak hanya migas, ya itu kerawanan korupsi itu ada. Oleh karena itulah maka SKK Migas sekarang sudah membentuk atau memiliki ya ISO standar tentang pencegahan korupsi yang sudah bersama-sama dikerjasamakan dengan KPK. Nah, sekarang itu dari sisi pengelolaan ya.
Belum lagi nanti dari sisi bagi hasil. Bagi hasil migas ketika diserahkan kepada daerah, ya, kepada apa namanya pihak daerah, bisa jadi juga di daerah nanti bagi hasilnya itu mau dikorupsi juga bisa juga dengan proyek-proyek yang lain. Jadi kita mesti lihat kasusnya itu secara detail. Yang dimaksud korupsi ini korupsinya di level mana dan di dalam hal apa. Itu baru bisa kita bedah. Kurang lebih gitu Pak Herman. Ya. Kasih. Lanjut, silakan. Kalau masih ada. Pak, satu lagi Pak, dari Wawan Pak. Ayo silakan Mas Wawan. Saya juga berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur Pak. Dan orang Bojonegoro, tangga saya Nganjuk. Oh Nganjuk Pak, siap. Ya. Di Bojonegoro kan memang dulu sempat beredar tentang pengeboran ilegal. Dan banyak teman-teman saya juga yang dulu bekerja offshore gitu malah berkecimpung di sana karena lebih banyak. Gitu. Nah, menurut SKK Migas ini bagaimana dengan pengeboran ilegal ini? Karena memang dari sisi pidana pasti ada di situ dan banyak orang-orang yang belum tahu bahwasanya yang ilegal-ilegal seperti ini yang membahayakan, padahal sudah tahu jelas bahayanya seperti apa, tapi tetap aja masih dilakukan. Menurut SKK Migas bagaimana ini? Terima kasih. Ya, baik. Jadi kita itu migas di Indonesia itu ada beberapa kewenangan yang dibagi-bagi. Yaitu kewenangan terkait dengan apa namanya wilayah-wilayah kerja, menentukan wilayah-wilayah kerja, itu adalah merupakan kewenangan dari Kementerian SDM. Kewenangan terkait dengan pengawasan kepada kontraktor itu adalah kewenangannya dari SKK Migas. Sehingga SKK Migas itu daya jangkaunya kalau di Bojonegoro itu adalah mengawasi perusahaan-perusahaan migas yang menjadi mitra dari pemerintah, yaitu Exxon, yaitu Pertamina EP Cepu, Pepsi ya, kemudian apa namanya PHE TEJ yang dulu itu PPEJ ya, dulu itu apa namanya Pertamina Petrotina East Java itu ya, sekarang sudah diganti PHE TEJ. Nah, itulah yang kita awasi. Nah, terkait dengan sumur-sumur ilegal yang berada di luar wilayah kerja dari para perusahaan-perusahaan migas, itu kewenangannya ada di Kementerian SDM. Nah, Kementerian SDM memiliki undang-undang, namanya Undang-Undang Migas, yang berlaku juga, dan di sana ada sanksi-sanksi pidana. Barangkali kalau di Bojonegoro sekarang sudah dikelola lebih bagus, karena ada pengelolaan oleh koperasi atau BUMD lokal. Ya. Yang lebih parah itu di Sumatera Selatan, Mas. Di Sumatera Selatan itu illegal drilling, illegal tapping itu begitu luar biasanya, dan di sana itu kalau tidak dilakukan penanganan secara represif, yang terjadi itu perlawanan sosial, Mas. Ya, karena ini sudah melibatkan berbagai macam kepentingan. Nah, disitulah kadang-kadang terjadi dilema, karena sudah saking lamanya hal ini tidak ditindak, dan sekarang ditindak pun itu kadang-kadang masih parsial. Ketika pejabatnya tertentu atau aparatnya tertentu berani menindak, ya sepi. Begitu kemudian lengah, muncul lagi. Itu berulang-ulang seperti itu. Tapi saya sendiri secara pribadi mengatakan bahwa sebagai orang hukum, ya namanya penegakan hukum itu ya harus ditegakkan betul-betul apapun risikonya gitu kan. Seperti di WA-nya Mbak Lucy itu kan, fiat justisia ruat celum itu kan harus benar-benar itu tegakkan hukum walaupun langit runtuh. Nah itu saya sepakat. Bagaimanapun juga itu menjadi PR kita untuk berani melakukan penegakan. Nah sayangnya kan saya bukan orang bagian yang ditugaskan menegakkan itu, ya saya cuma bisa berkomentar dan memberikan masukan saja. Tapi saya tidak bisa melakukan secara langsung karena di luar dari kewenangan saya. Saya rasa itu Mas Bapaknya. Saya sepakat bahwa itu harus dilakukan penegakan. Terima kasih. Masih ada lagi?
Waktunya sih sudah lewat sedikit, tapi kalau masih ada, saya masih mempersilahkan, terserah sama Mbak Lucy aja gimana. Mungkin satu lagi dari teman-teman. Silakan. Mumpung ada kesempatan loh teman-teman. Baik, kalau memang belum ada pertanyaan ya. Saya lah yang Oh ya, silakan Mas Suherman. Silakan Pak Herman. Saya mau nanya satu lagi nih Pak, terkait apa migas, sektor migas Pak. Tadi saya kurang mencermati lah terkait perizinan Pak. Perizinan dari sektor migas ini. Kata-katanya, perizinan sektor migas ini banyak banget Pak. Inilah itulah segala macam, dan kewenangan pemerintah pusat dan daerah pun saya masih bingung Pak terkait perizinan, kewenangan siapa Kak ini dan lain sebagainya macamnya. Dan kenapa perizinan itu banyak kali Pak, kenapa nggak diringkas saja dan lain sebagainya macamnya. Mungkin demikian Pak. Ya, terima kasih Mas Herman. Itu kebetulan kalau yang ditanyakan ini ranah saya langsung. Karena saya Ketua Vendor Service Policy, yang tiap hari tugas saya memang mengurusi perizinan-perizinan itu. Itu memang jadi satu PR kita yang nggak selesai-selesai. Indonesia itu menganut administrasi pemerintahan itu ada 3 bentuk hubungan pemerintahan dengan pihak swasta. Yaitu satu ya, kalau kita bicara di Undang-Undang 30 tahun 2014 itu dalam bentuk izin. 2 dalam bentuk dispensasi, yang ketiga dalam bentuk konsesi. Nah, sebenarnya kalau kita sudah menggunakan metode production sharing contract bagi perusahaan yang akan bekerja di Indonesia untuk kegiatan migas itu melalui kontrak, itu sebenarnya tidak perlu izin lagi. Tapi di Indonesia ini aneh. Sudah ada production sharing contract, kalau mau bekerja, ada izin lagi. Jadi begini, kenapa izin itu banyak? Kegiatan migas itu kalau diurai, itu banyak kegiatannya, Mas. Pertama, kalau kita mau ngebor, ya, ngebor itu kita pakai peralatannya apa? Nah, peralatannya kalau datang dari luar negeri, masuk ke Indonesia ada izinnya. Kemudian peralatannya mau dimobilisasi lewat jalan raya, ada izin melintas jalannya. Dimobilisasi lewat laut, ada izin di lautnya. Ngebornya lokasinya di hutan, ada izin di kehutanannya. Ngebornya lokasinya di laut, ada izin lokasi lautnya. Nanti kalau sudah ngebor, ada pembuangan limbah, ada izin pembuangan limbahnya. Nanti kalau sudah berproduksi, ada izin pengangkutannya. Kita bangun pelabuhan untuk kegiatan itu, ada izin bangun pelabuhannya. Itulah yang membuat Indonesia itu menjadi negara berjuta-juta izin. Di luar negeri, kalau kita bekerja seperti di Malaysia, itu perusahaan minyak kalau mau masuk ke sana, Malaysia, Vietnam, Thailand, itu hanya berurusan dengan satu lembaga saja, yaitu yang namanya Petronas kalau di Malaysia. Kalau di Thailand itu urusannya cuma satu kementerian, yaitu kementerian seperti Kementerian SDM-nya Indonesia yang ada di sana. Tapi kalau di Indonesia, Anda berusaha, Anda harus berurusan dengan, untuk migas saja saya hitung, itu bisa sampai 18 kementerian lembaga yang harus Anda kenal dan harus Anda urus. Nah, inilah sistem perizinan kita, sehingga kenapa Presiden Jokowi bolak-balik marah-marah saja, tapi juga nggak berubah-ubah itu, karena memang ini tadi kalau diceritakan korupsi itu di mana, salah satunya lahan korupsi itu ya lewat izin itu, Mas. Kadang-kadang izin ini bukan diperuntukkan sebagaimana mestinya, tapi izin ini dijadikan sarana untuk itu tadi wani piro gitu ya. Kalau nggak wani piro nggak dikeluarkan izinnya. Nah, itulah yang kadang-kadang
membuat kita ini geleng-geleng dalam situasi produksi kita, minyak kita makin turun, impor kita makin tinggi, masih banyak orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadi, tidak melihat kegiatan usaha ini berguna bagi Republik ini. Nah, marilah kita sebagai orang hukum, mari kita kalau ketemu hal-hal yang nggak benar gitu, ayo kita hadapi bersama-sama. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Didik atas waktunya, berbagi ilmu dan berbagi pengalamannya kepada kami semua. Semoga kerjasama ini selalu berlanjut. Teman-teman, terima kasih untuk kali ini. Nanti kita masih berlanjut pukul 18.30 ya, untuk dengan materi hukum acara Mahkamah Konstitusi. Baik, kita berfoto dulu untuk mengakhiri acara ini. Mas Eki, mungkin minta tolong. Baik, Bu Lucy. Untuk Mas Septian dan Mas Indra Praja, mohon untuk mengaktifkan videonya dan mohon kembali lagi mengingatkan untuk tata tertibnya ya, rekan-rekan semuanya. Baik, sembari menunggu Mas Septian Dwi Cahya dan Mas Indra Praja, kita mulai untuk foto bersama. Saya hitung 1, 2, 3. Mohon maaf, diulangi lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih, Bu Lucy, sekian. Terima kasih Pak Didik. Terima kasih Mas Egi, terima kasih Pak Didik. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sukses semuanya.